Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B. Saya nama Ahmad Hediansah, NPM 2012 13 245, dan sebelah saya Nama saya Filsaf Altruis, NPM 2012 13 20 240, sebelah kanan saya. Nama saya Muhammad Defri Fanda, NPM 2012 13 20 402. dan saya Wahyu Nur Rahmat, MPM 2012 13 20 605. Oke, saya Ahmad Hediansah sebagai perekam video. Filsaf Altruis sebagai penjelas atau presentator, dan kedua rekan saya sebagai alat peraga atau atlet. Oke, morning guys. Jadi kami akan memberikan tentang gaya atau force. Maka nama saya Filsaf Altruis. Pertama, apa sebenarnya yang disebut dengan gaya? Pasti semua sudah tahu gaya, tapi kita belum tahu apa definisi selanjutnya tentang gaya. Kita sebenarnya tidak bisa melihat gaya, tapi kita bisa merasakan dengan melihat efeknya. Sebuah gaya merupakan dorongan atau tarikan yang mengubah atau cenderung untuk mengubah keadaan gerak, untuk mengubah suatu keadaan atau benda atau atlet. Kemudian, gaya bukanlah sesuatu yang pokok dalam ilmu fisika, meskipun ada kecepatan dorongan untuk memperkenalkan ilmu fisika lewat konsep ini. Sebenarnya tak seorang pun yang dapat mengukur gaya secara langsung, tapi kalau sesuatu yang sedikit berpikir akan membuat seorang menyadari bahwa apa yang diukur sebenarnya adalah tekanan atau kemiringan. Kemudian, gaya yang kita rasakan biasanya adalah dari otot rabaan, tekanan yang bisa perubahan suatu tekanan. Dalam bahasa sehari-hari, gaya dikaitkan dengan dorongan atau tarikan yang dikerahkan oleh otot-otot kita. Gaya adalah aksi atau agen yang menyebabkan benda bermassa bergerak dipercepat. Hal ini mungkin dalam sebagai angkatan dorongan atau tarikan. Dan sini gaya dapat dibagi menjadi beberapa. Pertama, gaya berat atau gravitasi. Kedua, gaya magnet. Ketiga, gaya gesek. Keempat, gaya tahanan atau resisten. Dan terakhir, gaya kontraksi otot atau muscular contraction. Dalam praktikum ini, dari kelompok kami akan dikaji dalam mempraktekkan setiap macam-macam gaya yang sering terjadi dalam bidang olahraga, dengan harapan agar mampu memahami konsep dan gaya dan pengaplikasiannya. Oke, yang pertama, gaya berat atau gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di dalam semesta. Contoh, bumi yang memiliki massa yang sangat besar menghasilkan gaya gravitasi yang sangat besar untuk menarik benda-benda di sekitarnya, termasuk makhluk-makhluk hidup dan benda yang ada di sekitarnya, benda yang ada di bumi. Contoh, kita sekarang ada di alam semesta atau di bumi. Bola memiliki massa, tapi jika bola ini dilempar ke atas, pasti akan jatuh ke bawah juga. Kita lihat bola ini. Ini contohnya gaya gravitasi. Bola dilempar ke atas, pasti akan ke bawah juga. Ini contoh yang paling gampang kita lihat. Cukup. Gaya tahanan atau resisten yang kedua adalah gaya postulat dan gaya tahanan dalam aktivitas olahraga. Kita mengenal gaya postulat atau purposive force dan gaya tahanan. Gaya postulat adalah gaya yang menyebabkan gerakan positif atau gerak laju. Contohnya kita lihat dua rekan saya yang akan melakukan praktek lari. Kita lihat ini, kita prakteknya. Oke, stop. Kita ambil contoh. Satu kawan saya melakukan tolakan ke atas. Inilah yang disebut dengan gaya postulat, gerak laju positif yang mendorong dari kaki ke bawah bisa ke atas. Inilah namanya gaya postulat atau gerak positif yang jadi dorong laju. Kemudian gaya resisten, lihat kaki rekan saya satunya lagi. Saat gaya tahanan, yaitu saat kaki kembali menginjak rumput ini, itulah gaya tahanan. Saat ke atas gerak laju positif. Kemudian saat ke bawah, inilah gerak laju negatif atau gerak tahanan. Dan terakhir, gaya kontraksi atau muscular contraction. Di sini kontraksi otot diterjemahkan dengan tegangan atau pergerakan kekuatan yang dihasilkan oleh serabut otot. Kita ada beberapa contoh, tapi saya ambil satu contoh, yaitu gerakan lompat jauh. Selamat menyaksikan. Contoh dari rekan saya itu lompat jauh, yang mana lompat jauh itu dengan melentingkan badan. Dengan melentingkan badan seperti ini, maka kita terjadi muscular contraction atau otot perut yang pertama tertarik ini akan kembali normal, yaitu otot perut pada bagian dada tergang secara maksimal. Kemudian dia akan meregang, kemudian kembali lagi. Itulah yang disebut dengan muscular contraction. Ya, itu tadi pengaplikasian dan penjelasan dari biomekanika olahraga, khususnya di bagian gaya atau force. Mudah-mudahan
bermanfaat dan bisa dimengerti. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Mungkin lain kali kami bisa memperbaikinya jadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? 5 menit. Loading es. Udah dipencet tengah. Udah. 5,3. Sip lah. Tinggal dilihat. Ini di atas, di atas. Di atas motor ada.